Wow, ternyata ada perang yang berlangsung sampai lebih dari 2000 tahun, tapi hanya mengalami 80 tahun pertempuran, dan ada juga perang yang berlangsung selama 3 abad, tanpa adanya satu tembakan pun sampai akhirnya terlupakan dan tiba-tiba aja dilaksanakan upacara perdamaian. Berikut adalah 5 perang terlama sepanjang sejarah manusia. Yang kelima, sengketa Kepulauan Kuril. Sengketa di Kepulauan Kuril telah berlangsung selama 166 tahun dan hingga kini masih berlangsung. Jepang dan Rusia telah berseteru atas Kepulauan Kuril, sebuah kepulauan kecil yang terletak antara Hokkaido di selatan dan Kamchatka di utara, sejak tahun 1855. Berbagai pendudukan atas pulau ini berganti-ganti hingga pada Agustus 1945 pasukan Rusia menyerbu dan merebut pulau-pulau itu sebagai bagian dari operasi strategis Manchuria melawan Jepang. Yang membingungkan, perjanjian damai San Francisco tahun 1951 yang secara resmi mengakhiri perang dengan Jepang memerintahkan Jepang untuk menyerahkan semua klaim atas Kepulauan Kuril, tetapi tidak mengakui kedaulatan Uni Soviet atas mereka. Mereka jatuh ke dalam zona kuasi legal, tetapi Rusia masih memiliki kontrol fisik atas mereka. Kedua negara hingga kini mengklaim kekuasaan. Jepang menyebut mereka wilayah utara dan Rusia menyebut mereka distrik Kuril Selatan. Kedua negara masih berseteru tentang siapa yang berhak atas Kepulauan Kuril. 4. Perang Arauco. Perang ini terjadi selama kurang lebih 290 tahun. Perang Arauco dimulai pada 1536 ketika Spanyol mencoba menjajah suku Mapuche di tempat yang sekarang disebut Chili. Spanyol bertemu tentara yang kuat dalam perjalanan menjalani Selat Magellan. Dan meskipun kalah jumlah, mereka mengalahkan ribuan orang Mapuche dengan persenjataan yang lebih canggih. Meskipun berbagai upaya dilakukan Spanyol untuk menaklukkan suku ini, Mapuche tetap independen dari kekuasaan Spanyol. Hingga akhirnya Spanyol kemudian diusir dari Chili dalam perang kemerdekaan Chili yang dimulai pada tahun 1810. Perdamaian baru dilakukan pada 7 Januari 1825. 3. Perang 335 tahun. 3 abad adalah waktu yang lama untuk berperang. Tetapi ya jadi nggak apa-apa juga jika tidak ada yang benar-benar menembak satu sama lain. Ini adalah perang antara Kepulauan Scilly dan Belanda. Kepulauan Scilly adalah kepulauan kecil di sudut barat daya Inggris yang saat ini bagian dari wilayah Cornwall. Selama Perang Saudara Inggris, mereka adalah banteng angkatan laut royalis yang dengan gagah berani melawan serangan gencar Republik. Pada tahun 1651, Belanda yang mendukung pasukan Oliver Cromwell menyatakan perang terhadap kelompok kecil-kecil di Pulau Scilly untuk melindungi armada mereka yang mengalami kerugian besar dari kapal-kapal royalis yang berlabuh di Scilly. Namun ternyata pasukan Cromwell sudah lebih dulu menghabisi para royalis. Segera setelah itu, semuanya dilupakan. Belanda belum pernah melakukan penyerangan terhadap sekelompok kecil di pulau tersebut. Ya kan orang-orangnya yang tadinya musuh udah dihabisi duluan oleh pasukan Cromwell. Hingga akhirnya pada tahun 1985, sejarawan dan ketua Dewan Kepulauan Scilly, Roy Duncan, menulis surat kepada Kedutaan Besar Belanda di London untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi antara kedua negara. Setelah berbagai penelitian, ditentukan bahwa konflik itu benar-benar nyata dan secara teknis masih berlangsung. Tahun berikutnya, Duta Besar Belanda untuk Inggris datang ke pulau-pulau itu dan mengakhiri konflik untuk selamanya. 2. Perang antara Belanda dan Taiwan. Perang ini terjadi selama 359 tahun. Belanda tiba di Taiwan pada tahun 1623 dan mencoba untuk mengkristenkan suku-suku asli di sana. Beberapa akhirnya masuk Kristen dengan sukarela, tetapi sisanya tidak mau masuk Kristen. Sikap Belanda jelas, Belanda mengumpur habis suku-suku yang tidak mau masuk Kristen. Belanda membakar desa-desa mereka. Pada tahun 1651, suku Taromak mengangkat senjata untuk melawan dan Belanda pun menyatakan perang. Belanda dikalahkan dan diusir dari pulau itu pada tahun 1662 oleh seorang loyalis dinasti Ming bernama Koxinga. Tetapi tidak ada perdamaian resmi yang pernah diumumkan. Pada tahun 2010, diplomat Belanda Menno Goodhart mencari pemimpin suku saat ini untuk mengakhiri konflik secara resmi.
Prosesnya sederhana. Guthardt pergi ke gubuk roh desa dan meminta pengampunan dan pengertian dari leluhur suku. Dengan demikian berakhirlah salah satu perang terlama yang dinyatakan dalam sejarah. Yang pertama, Perang Tunik. Perang Tunik merupakan perang antara Romawi dan Kartago yang berlangsung selama 2134 tahun. 3 perang brutal antara Roma dan Kartago pada tahun 264 sebelum Masehi dan 146 sebelum Masehi berakhir dengan hancur dan ditaklukkannya Kartago oleh Romawi. Kota itu sendiri dijarah dan dibakar. Namun demikian, walaupun Kartago mengalami kehancuran dan pembakaran di mana-mana, Kartago tidak pernah benar-benar menandatangani perjanjian damai yang mengakhiri perang dengan Roma. Sampai akhirnya pada tahun 1985, wali kota Roma dan wali kota Kartago modern menandatangani perjanjian damai sebagai seremonial. Walaupun perang 2000 tahun lamanya terdengar sebagai cerita yang menarik, namun banyak ahli yang menolak statement bahwa Perang Tunik berlangsung selama lebih dari 2000 tahun. Menurut mereka, Perang Tunik hanya berlangsung selama 45 tahun. Nah, menurut CS sendiri gimana? Perang dinyatakan berakhir ketika sudah tidak ada pertempuran lagi, atau harus ada statement damai dulu dari dua belah pihak? Ngomong-ngomong, CS tahu nggak kalau perang tersingkat dalam sejarah adalah Perang Anglo-Zanzibar antara Inggris dan suku Zanzibar. Perang ini hanya berlangsung selama 45 menit. Kapan-kapan channel Cerita Sejarah akan bahas soal perang tersingkat ini. Jangan lupa subscribe dulu channel Cerita Sejarah.